mana bulan dan matahari itu satu muncul di bidang ekliptika pada konjungsi itu menjadi satu titik yang unik begitu, yang menjadikan titik konjungsi ini sebagai akhir dan awal dari siklus-siklus itu. Nah ini secara saintifik, inilah yang menurut saya membedakan antara wujudul hilal dari Muhammadiyah dan Imkanul Ru'yah. Nah kalau secara saintifik, setelah konjungsi ini memang di atas itu siklus itu dimulai begitu. Siklus bulan baru itu dimulai, bukan dimulai setelah mungkin sudut elongasi beberapa derajat begitu, tapi persis setelah konjungsi itu secara saintifik. Nah ini memang bagaimana kita nanti akhirnya meramu bagaimana pemahaman dari ranah syar'i dan ranah saintifik dikeluarkan secara komprehensif untuk menghasilkan satu konsep yang saya kira insya akan solid. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Pranoto. Bapak dan Ibu, kita akan mengakhiri diskusi yang mungkin ini baru merupakan brainstorming ya. 12.07 sampai jam 10.30 Pak teman-teman. Karena itu masing-masing saya berikan kesempatan 10 menit ya, untuk memberikan catatan. Pak Samsul, tadi Pak Thomas mengkritisi bahwa Yasin 3940 itu dipaksakan untuk kriteria wujudul hilal itu. Kemudian Pak Thomas menawarkan 4 derajat. Nah, tadi Pak Samsul mengkaitkan itu dengan Saum Arafah adalah puasa dalam peristiwa Arafah ini. Monggo Pak Samsul, 2 hal itu. Atau kalau ada dipandang perlu standar yang lain, boleh, tapi 10 menit. Oh, Budika. Terima kasih. Tadi Pak Fatah mengarahkan bertahap dari hisab ruqyah, terus ke wujudul hilal, terus kepada kalender Islam. Tapi rupanya diskusi ini langsung begitu. Saya baru memulai tadi dari aspek hisab ruqyah secara syar'i. Baik, jadi yang pertama, tadi Pak Pranoto tadi saya juga merasa tertarik. Sebetulnya sistem kalender Islam itu tidak hanya untuk kepentingan sipil saja, tetapi juga adalah untuk kepentingan agama itu secara sama. Itu tadi ayat hilal tadi. Mawati itu linnasi wal haji. Jadi linnasi ini suatu ekspresi untuk kepentingan sipil, wal haji ini wakil dari kepentingan agama, karena haji ini suatu peristiwa yang amat besar. Jadi dia disebut mewakili kepentingan yang lain. Itulah kalender Islam yang harus kita tuju gitu. Jadi harus dapat menampung kedua-duanya. Nah untuk itu, kalau Pak Thomas tadi dalam rangka membuat kalender Islam itu perlu ada otoritas. Tapi otoritas itu jangan otoritarian. Maksud saya itu bukan pada otoritas dari otoritas itu yang ditekankan, tetapi adalah dasar-dasar keilmuan yang digunakan untuk mengambil satu keputusan mengenai rumusan kalender itu yang lebih penting. Jadi kalau Muhammadiyah dalam tanda petik ya Pak Dahlan ini rodo-rodo agak tidak patuh gitu, itu sebetulnya bukan tidak patuh, karena yang kita pentingkan itu adalah bahwa di dalam kesepakatan itu kita tidak bisa bersepakat seperti kita mau makan malam. Nanti ada waktu nggak kita makan malam? Yuk ada, sudah makan malam, nggak bisa begitu. Tapi harus dilandaskan pada satu kajian yang intensif. Nah, seperti kata Pak Tono tadi itu. Jadi itu yang paling penting itu.
Nah, terus dalam penentuan ini bagaimana? Yang pertama, apakah kita bisa menggunakan rukyat? Jawabannya jelas tidak. Itu semua Pak Thomas, Pak Tono juga menyatakan itu tidak mungkin menggunakan rukyat untuk zaman sekarang ini. Mengapa? Karena rukyat tadi kan terbatas. Di sini terlihat, di Indonesia tidak terlihat, tapi di benua Amerika Latin itu sudah imkan rukyat misalnya itu pada hari Kamis 19 Juli itu. Nah, jadi itu persoalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa fungsi kalender itu bukan hanya untuk sipil, tapi juga untuk kepentingan ibadah. Nah, salah satu ibadah kita itu adalah ibadah haji. Di dalam ibadah haji itu ada hari Arafah. Dan hari Arafah itu dipuasakan oleh seluruh umat Islam. Karena itu kalender kita itu harus dapat dijatuhkan satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Nah, ini konteks yang penting. Jadi kalau kita hanya menyatukan di Indonesia, nanti hari Arafahnya beda dengan Arab. Nah, ini kan susah ini. Saya selalu ditanya gitu. Kadang-kadang jawabnya itu jawab tidak ilmiah lah gitu. Dulu Nabi Muhammad dia di Madinah, saya jawab begitu. Lalu ibadah haji wukuf di Arafah itu di Mekah. Jadi ketika di Mekah orang merukyat, Nabi Muhammad puasa juga mungkin enggak tepat pada hari Arafah, tapi itu jawaban yang dikarang-karang. Tapi itu sebetulnya saya menyadari jawaban itu tidak betul. Yang betul itu hari Arafah itu harus jatuh sama di seluruh dunia sehingga kita bisa. Bagaimana kita dapat menyusun sistem yang seperti itu? Apa rukyat juga jelaskan. Bagaimana dengan imkan rukyat? Sekarang ini di dunia itu dalam puncak diskusi mengenai ini memang ada dua kutub. Kutub imkan rukyat yang sebetulnya ada imkan rukyat itu kan rukyat juga, cuma rukyat yang diramalkan terlebih dahulu. Yang kedua itu kutub hisab murni tadi kalau boleh dikatakan begitu. Kutub imkan rukyat ini diwakili oleh Muhammad Auda. Jadi kita masuk bulan baru itu harus di dunia Islam sudah terlihat, sudah imkan rukyat hilal. Nah, jadi dan imkan rukyat itu harus di daratan, tidak boleh di lautan. Jadi kalau bayangan rukyat itu tidak mencapai benua, tidak mencapai Maroko karena itu negeri Islam, hanya paling jauh di laut, di Samudra Atlantik, itu belum masuk. Tapi dia sendiri juga kesulitan. Dalam kalender yang dia buat, ternyata bayangan imkan rukyat dengan teropong itu baru mencapai Inggris, karena matahari agak ke utara, jadi mencapai Inggris, lalu kemudian sudah masuk tanggal 1. Nah, itu kalender dia. Yang kemarin, bulan puasa yang lalu, Ramadan 20 Juli itu, menurut kalender Muhammad Auda itu puasa tanggal 1 Ramadannya hari Jumat. Tapi itu imkan rukyatnya di Afrika Selatan. Nah, di Afrika Selatan. Jadi tidak ini juga bukan dunia Islam. Kemudian moonsighting.com dan ICOP itu melaporkan bahwa di dua tempat itu kebetulan tidak bisa dirukyat karena berawan. Nah, jadi tidak ada yang bisa meneropong. Jadi ini memang ada problem kalau kita menggunakan imkan rukyat karena juga sama membelahnya itu. Jadi tidak bisa menyatukan tanggal. Jadi problem kita dalam menyatukan tanggal itu adalah bahwa bagaimana bagian barat bumi itu tidak tertunda memasuki bulan baru karena menanti orang di sebelah timur, tetapi juga orang di sebelah timur tidak harus masuk bulan baru sementara mereka belum mengalami konjungsi. Nah, di tengah-tengah inilah ada banyak pilihan. Konvensi paling penting terakhir itu adalah tahun 2008. Itu mengusulkan 4 sistem.
Jadi sistem pertama itu kita masuk bulan baru, yaitu konjungsi sebelum pukul 12 waktu GMT. Mengapa sebelum pukul 12? Karena GMT ini kan 180 derajat ke timur, 180 derajat ke barat. Jadi ketika jam 12 kurang 1 menit terjadi konjungsi di GMT, maka itu dimungkinkan untuk melihat hilal bagi orang di bagian timur. Nah, jadi kriterianya bukan rujak hilal, tapi gitu. Nah, yang kedua ini yang tadi dikemukakan oleh Pak Tono, yaitu kalender apapun namanya, umur kulo atau wujudul hilal dengan kriteria yang 3 itu tadi. Tapi titik marjah atau referensinya di kotak